Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah metode probabilitas di bidang rekayasa, saya akan menjelaskan proses Markov continue dengan pemodelan lebih dengan 3 komponen. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan proses Markov continue dengan 3 komponen atau lebih. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan proses Markov model 3 komponen atau lebih dalam contoh aplikasi sesungguhnya dan menyatakan dalam diagram state space. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung availability dan unavailability pada sistem 3 komponen atau lebih pada susunan seri, paralel, dan campuran pada studi kasus sebenarnya. Nah, karena kita membahas 3 komponen, langsung saja yang 1 komponen, 2 komponen tadi sebelumnya dalam sesi sebelumnya sudah dijelaskan, baik secara analitis dan pemrograman. Maka kita akan membahas 3 komponen, ya ini mana 3 komponen tersebut state space diagram yang ditunjukkan oleh gambar ini, ya saya. Nah, jika sebuah komponen memiliki 2 kemungkinan keadaan, yaitu keadaan berhasil dan gagal, maka untuk sistem yang memiliki 3 komponen, maka keadaannya ada 2/3 atau 8 state yang ada dalam sebuah model state space. Ya. Kita perhatikan di sini state-nya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini transisi-transisinya, apa yang transisi-transisinya, perubahan transisinya, yang mana diagram ini disebut dengan diagram state untuk 3 komponen. Ketersediaan availability dan availability, ketidaksediaan unavailability. Ketersediaan atau availability dan ketidaktersediaan unavailability dari sebuah sistem yang terdiri dari 3 komponen dengan berbagai konfigurasi dapat dinyatakan dengan ada 3 konfigurasi, ya, kita anggap 3 konfigurasi. Yang pertama, jika sistem itu disusun dikonfigurasikan secara seri atau disusun secara seri, maka availability-nya sama dengan P1, unavailability-nya P2 sampai P8 ditambahkan. Kalau tersusun secara paralel, nah, maka kebalikannya P1 sampai P7 itu ditambahkan dan availability adalah sama dengan U sama dengan P8. Jika 2 komponen dari 3 komponen itu yang dapat bekerja, 2 dari 3 komponen dapat bekerja, maka availability-nya P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4. Dan unavailability-nya P5 tambah P6 tambah P7 tambah P8. Nah, kita contohkan seperti ini, ya. Saya mempunyai 3 pompa, ya 3 pompa 1, pompa 2, pompa 3, ya. Ini tidak sama, ya 200, 125, 75, berarti ini tidak identik, ya. Tidak identik, hitung availability dan availability pada sistem di atas. Ya, karena 3 komponen tidak identik atau 3 komponen tidak sama, ya tidak sama, ya. Boleh ini tidak hanya pompa, boleh ini pompa, ini apa namanya? Karena ini air, ya, otomatis ini pompa semua. Kalau sistemnya tidak seperti ini, bisa pompa, bisa valve, bisa macam-macam sistemnya. Ya, bisa. Pokoknya ada 3 komponen yang tidak identik, komponen itu bisa terserah apa saja. Maka kita jawab di sini, sistem disambil secara paralel. Maksudnya apa? Kalau pompa 1 jalan, maka sistem bekerja. Pompa 2 saja, pompa 1, pompa 2, pompa 3 jalan, sistem bekerja. Ya, salah satu komponen dari sistem ini yang bekerja, maka sistem itu sukses, maka dia dikatakan sebagai sistem paralel. Ya, seperti ini. Maka konfigurasi, maka availability-nya P1 ditambahkan sampai P7 dan availability-nya sama dengan P8. Ya, contoh soal di sini, yaitu tadi kan sudah jelas kalau paralel. Ini soalnya tidak jelas. Ini ada campuran, ya, campuran ada seri dan ada paralel, ya. Seperti saya katakan ada 4 lampu dan baterai. Dianggap bahwa baterainya itu sukses terus, ya, tidak ada kegagalan. Ya, kita perhatikan hanya lampu-lampu ini saja. L1, L2, L3, L4, ya, saklarnya dianggap selalu sukses, selalu oke. Baterainya dianggap selalu sukses, selalu oke, ya. Maka kita anggap lampu-lampunya saja yang kita anggap. Kalau dalam sistem sebenarnya Anda anggap baterainya harus dianggap S1, S2 juga dianggap. Ini ada banyak komponen, ya, baterainya, terus kemudian saklar 1 sampai 3 dan lampu 1 sampai lampu 4 kalau sistem sebenarnya. Ya, dalam asumsi di sini yang kita perhatikan cuma lampunya saja, ya, lainnya itu ini sukses semua, ya. Hitung availability dan availability pada sistem di atas dengan ketentuan sistem dikatakan sukses jika 2 lampu atau lebih yang menyala dianggap komponen saklar yang menyala.
dianggap komponen saklar dan baterai tidak dilibatkan. Buatkan tabel state-nya ya. Kita supaya menyederhanakan tadi kan diagram state ya, menggunakan diagram state terlalu ribet banyak ya. Yang gambarnya terlalu banyak, maka dapat saya wakilkan dengan tabel state ya, tabel state ya. Sistem disamping on off ya. State yang pertama itu adalah lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, lampu 3 nyala, lampu 4 nyala, sama dengan lampu 1 beroperasi, lampu 2 beroperasi, lampu 3 beroperasi, lampu 4 beroperasi. Maka karena pernyataannya tadi 2 lampu lebih yang menyala, maka ini kan 4 lampu yang menyala, maka dianggap sebagai sukses, berarti available ya. Nah, probabilitasnya dilambangkan dengan P1 dan seterusnya. Ini lampu 1 nyala, lampu 2 nyala, lampu 3 otomatis. Kalau lampu 3 aja, 1 aja yang off, maka lampu 4 otomatis off. Karena ini tersusun secara seri. Kalau ini salah satu nggak mati, maka sistem tidak akan bekerja. Lampu 4 mati, lampu 3 nggak menyala. Lampu 3 mati, lampu 4 juga nggak nyala. Ya, seperti itu. Maka ini tersusun seri, ya kita buat tabelnya supaya mudah ya. Ini 1100, 1011 ya. Berarti lampu 1 nyala, lampu 2 mati, lampu 3 nyala, lampu 4 nyala. Berarti karena hanya 2 saja yang diikuti, maka berarti ini available ada 8 kemungkinan ya. Karena ini dianggap seri, dianggap satu sistem, maka 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Hanya lebih dari 2 lampu yang nyala, berarti 2 lampu atau lebih yang nyala, berarti P1 sampai P5 itu ada available ya. Yang available P6, P7, P8 karena hanya 1 lampu yang nyala, seperti itu. Nah, ini studi kasus ya, agak panjang studi kasusnya ini, gabungan dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang saat ini ya. Ini saya terapkan di studi kasus yang sebenarnya ya, sistem yang sebenarnya. Nah, kita asumsikan bahwa kita dapat proyek untuk menghitung kesediaan dan ketidaktersediaan atau availability atau unavailability dari sistem fresh water cooling system untuk mendinginkan mesin kapal, mesin penggerak propulsi kapal. Ya, di kapal ini ada 2 sistem. Yang pertama adalah yang di atas ini adalah sistem pendingin untuk turbocharger dan sistem pendingin untuk jaket water cooler, untuk jaket ya, jaketnya ini. Yang kedua, sistem pendingin untuk piston water cooler ya, seperti ini ya. Ya, sistem untuk pendingin jaket dan turbo blower dan turbocharger yaitu komponennya ini ya, ada heater, ada pompa, ada jaket water cooler, ada jaket water heater tank, dan ada sudah itu cuma itu aja. Valve-nya dianggap diabaikan ya. Yang kedua adalah sistem pendingin untuk piston ya, komponennya itu adalah steam heating coil ini ya, sistem ini ya. Yang kedua, ada pompa yang berlaku secara paralel atau standby ini. Yang ketiga adalah piston water cooler ini, piston water cooler. Ya, ini tersusun seperti ini ya. Nah, tersusun seperti ini adalah untuk meninggikan piston ya. Ketentuannya ya, sistem pendingin kapal ini dapat dikatakan sukses atau berhasil atau tidak ada kendala jika 2 sistem ini tidak terjadi kegagalan atau dua-duanya harus beroperasi ya. Sistem pendingin jaket water cooler beroperasi dan sistem pendingin piston juga beroperasi, maka mesin kapal dapat dioperasikan untuk menggerakkan kapal, seperti itu. Kalau salah satu sistem gagal, maka sistem dianggap gagal. Mesin kapal tidak mampu berjalan untuk menggerakkan kapal. Nah, kayak gitu. Ya. Data-datanya ditunjukkan di sini adalah seperti ini. Ya, pendingin turbocharger dan engine jaket yang di atas ini adalah datanya seperti ini. Heater, pompa 1 2, jaket water cooler, jaket water heater. Ya, ini data-datanya MTTF sama NTTR-nya. Nah, pendingin piston MTTF sama MTTR-nya ya ditanyakan seperti ini ya, di tabel ini dapat dibaca ini ya. Pompa 1 adalah sistem standby, sudah dijelaskan tadi. Sistem ini dikatakan sukses jika kedua sistem pendingin di atas dapat beroperasi atau dua-duanya dapat beroperasi. Buat tabel state dan hitung availability dan unavailability sistem secara analisis dan pemrograman MATLAB. Ya, ini gabungan dari materi-materi sebelumnya. Anda analisis, Anda kembangkan sendiri untuk mencari availability dan unavailability dari sistem pendingin atau fresh water cooling system untuk aplikasi mesin pendingin kapal. Nah, seperti itu. Mohon untuk dikerjakan.
Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan dalam materi ketiga ini adalah pemodelan 3 komponen atau lebih ya dalam mata kuliah metode probabilitas di bidang rekayasa. Jika yang saya sampaikan ada salah katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.